Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke kuliah statistik asik bersama dengan Ibu Wiwin. Oke, hari ini kita akan bahas video selanjutnya, yaitu tentang ukuran dispersi pada populasi. Nah, kalau video sebelumnya kita telah mempelajari tentang ukuran tendensi sentral, yaitu mean, median, modus gitu ya. Nah, itu adalah ukuran pemusatan data begitu. Nah, tapi ukuran tersebut tidak memberikan informasi tentang sebaran nilai pada data tersebut. Nah, seperti halnya misalnya kita tentu saja tidak akan menyeberangi sebuah danau hanya kita tahu rata-rata dari kedalaman danau adalah 2 meter. Kita perlu tahu apakah di danau itu ada seperti ketika di laut ada palungnya, ada yang lebih dalam atau apa. Nah, itu disebut sebagai dispersi. Jadi kita tidak hanya mempelajari rata-rata, tapi mempelajari setiap sebaran datanya begitu. Seperti halnya ketika sebuah perusahaan ingin meningkatkan produksinya. Jika rata-rata perusahaan itu bisa menghasilkan X buah produk gitu ya. Nah, itu adalah rata-ratanya. Kita tentu saja tidak bisa membandingkan 2 buah perusahaan ketika mereka mempunyai 2 buah rata-rata yang sama, maka perusahaan A dan B dikatakan mereka setiap harinya bisa memproduksi barang yang sama. Ada mungkin perusahaan A bisa bersifat lebih homogen gitu ya. Dia lebih istiqomah istilahnya ketika dia memproduksi barang gitu, seperti halnya ketika kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini juga bisa menjadi pelajaran untuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, bagaimana ukuran tendensi sentral dan dispersi ini menjadikan kita untuk menjadi makhluk Allah yang lebih istiqomah. Nah, jadi rata-rata saya bisa menghatamkan Al-Quran itu dalam 1 bulan, 2 bulan, atau dalam 1 tahun gitu ya. Nah, kita lihat sebaran dispersinya begitu. Apakah dalam setiap hari seseorang itu membaca 1 hari 1 juz, ataukah 1 hari 1 lembar, ataukah dia menghabiskannya di waktu-waktu tertentu. Nah, ini menjadi pelajaran bahwa ukuran tendensi sentral dan dispersi ini haruslah seimbang, sehingga kita pun menjadi makhluk Allah yang seimbang gitu ya, untuk bisa istiqomah dalam setiap kegiatan kita. Nah, ukuran dispersi yang akan kita pelajari di sini dalam penelitian yaitu ada jangkauan, rata deviasi, variansi, dan deviasi baku. Nah, pertama video kali ini saya akan bahas tentang jangkauan dan rata deviasi begitu. Jangkauan itu adalah sebuah rentangan ring atau jarak begitu ya, antara data tertinggi dengan data yang terendah ya, X maksimal dengan X minimum. Nah, misalnya saya punya 14 orang dengan umur sekian, carilah jangkauannya. Kita akan mencari yang terkecil, yaitu ini ya, ini, dan yang terbesar ada 50. Kebetulan datanya ini urut, kalau tidak urut boleh diurutkan dulu. Jadi yang terbesar 50, terkecil 18, sehingga jangkauannya adalah 50 dikurangi 18 sama dengan 32. Oke, kemudian bukan jangkauan. Yang kedua adalah rata deviasi atau disingkat dengan RD. Jarak masing-masing data XI dengan berrata atau mu. Nah, di sini adalah kita bicara mengenai populasi. RD ini adalah rumusnya sigma atau jumlah X dikurangi mu, masing-masing X dikurangi mu. Kemudian ini artinya adalah mutlak, artinya dia selisih X dan mu. Selisih itu nilainya selalu positif gitu ya. Dijumlahkan kemudian dibagi dengan banyaknya data. Nah, perhatikan saya punya contoh berikut. Ada beberapa data, kita diminta untuk mencari rata deviasinya. Pertama kita cari mu-nya dulu. Nah, di sini adalah datanya adalah data populasi begitu ya. Jadi simbolnya mu. Ingat kemarin kalau mu adalah rata populasi, kalau X adalah rata sampel. Nah, rumusnya adalah sigma X, berarti jumlahnya X. Kita jumlahkan semuanya dibagi dengan banyaknya data. Ada 8 data.
Nah, kita jumlahkan semua, jumlahnya adalah 72. Kalian bisa menggunakan kalkulator atau Microsoft Excel untuk memudahkan dalam perhitungan. Dibagi 8 yaitu 9. Nah, mudah kan rata deviasi pada populasi. Nah, lagi kita bisa mencarinya dengan cara yang ini ya. Oh ya, ini kita baru mencari mu atau rata dari populasi itu. Kemudian perhatikan kita bikin tabel bantuan. Di sini X, masing-masing data kita masukkan ke sini. Kemudian sebelah kanan ada mu atau rata populasi. Nah, sebelah kanannya adalah X min mu. Kenapa X min mu? Karena kita membutuhkan data X min mu. Kemudian di sini mutlak daripada X min mu, gitu ya. Langsung dimutlakan juga boleh, nggak usah pakai ini juga boleh. Nah, kita selisihnya 3 dikurangi 9x dikurangi mu, yaitu min 6. Kemudian ini min 1 dan seterusnya, gitu ya. Kemudian hasilnya ini adalah dimutlakan, artinya ketika ini x min mu nilainya negatif, kita jadikan positif di sini. Di 1. Nah, kemudian kita cari jumlahnya masing-masing. Ini 72. Kemudian jumlahnya ini 18 dan nah, baru kita masukkan ke dalam rumusnya. RD sama dengan sigma ya, jumlah daripada mutlak x min mu, mutlaknya ya, ini dia 18 dibagi dengan n banyaknya data, ada 8 data tadi ya, sama dengan 2,25. Nah, ini dia adalah rata deviasi untuk data tunggal dalam populasi. Mudah bukan?